Halo teman-teman, sekarang kita bahas mengenai TNI dan Polri yang katanya dilibatkan dalam urusan DJP untuk mengejar wajib pajak ya. Waduh, ini 1 minggu ini kacau balau dunia persilatan pajak ya. Sesuatu yang entah datang dari mana, tiba-tiba rame, tiba-tiba dibahas di mana-mana, di Kompas, CNN, Narasi.com, masuk ke Tempo juga, sampai ke DPR juga sudah bikin konferensi pers khusus sampai menteri belum ya, sampai ke Dirjen Pajak ya, Pak Bimo, Direktur Jenderal Pajak turun tangan sampai harus klarifikasi. Luar biasa ya, isu sekecil ini bisa seheboh itu, teman-teman. Jadi bagaimana sih kekacauan ini bisa terjadi ya? Gua aja nggak ngeh sebenarnya ya. Teman-teman coba lihat ya, di di lingkungan konsultan pajak itu nggak ribut gitu loh. Di lingkungan petugas pajak juga nggak ribut gitu sebenarnya. Ini tuh isu kecil sebenarnya di bidang kita ya, orang-orang pajak ini isunya sangat-sangat kecil gitu loh. Tapi ada aja ya wartawan atau siapa gitu ya, yang bisa menemukan detail sekecil itu, kemudian membahas isunya, kemudian dibakar di mana-mana ya, digoreng di mana-mana katanya si Pak Bimo ya, digoreng gitu. Padahal kita kita di dunia pajak itu sama sekali nggak melihat ini sebagai isu besar gitu ya. Petugas pajak maupun konsultan juga tidak mempermasalahkan sebenarnya ya. Tapi karena isunya besar, maka Dirjen Pajak harus turun tangan. Eh, dan gua akan membahas juga di video ini ya. Akan gua bahas secara proporsional, secara netral, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah ini binatang apa ini barang ini ya? Babinsa dan Babin Kamtibmas, TNI dan Polri mau dilibatkan bantuin DJP mengejar wajib pajak katanya ya. Isunya seperti itu. Nah, mari kita buka dasar hukumnya, teman-teman ya. Apa sih masalahnya? Kita akan lihat di dasar hukumnya ya. Sebenarnya isu ini tuh hanya muncul satu kali, hanya ada satu kalimat, satu frasa saja di dalam SE nomor 8 2026. Ini nih, biang keroknya ini nih, SE 8 tahun 2026, yaitu Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Di sini isu ini muncul pertama kali dan cuma satu-satunya teman-teman ya. Tidak ada yang lain. Oke. Di SE 8 ini yang tebalnya sampai 358 halaman ya. Luar biasa gila. 358 halaman SE ya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Oke. Frasa itu hanya muncul satu kali di halaman 2 dan tidak ada di tempat lain. Oke, tidak ada di PMK 111 yang menjadi dasar atas terbitnya SE ini, tidak ada juga di Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH dan sebagainya. Undang-Undang pajak itu tidak ada. Frasa itu hanya muncul satu kali di halaman 2 di SE 8. Inilah biang kerok yang bikin ribut seluruh Indonesia ya. Seluruh dunia persilatan pajak jadi ribut gara-gara satu kalimat frasa ini. Di sini dia mengatakan, kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai pendekatan. Seperti ada visitasi, apa itu penyisihan canvassing, pengamatan langsung, pembangunan jaringan informasi melalui. Nah ini dia, satu kalimat ini teman-teman ya. Pembangunan jejaring informasi melalui, dalam kurung ya, melalui Bintara Pembina Desa, ini yang namanya Babinsa, garis miring Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, ini yang namanya Babin Kamtibmas. Udah gitu doang teman-teman. Ini doang yang bikin ribut seluruh dunia persilatan pajak selama 1 minggu terakhir ini teman-teman ya. Sampai DPR turun tangan, sampai Dirjen turun tangan. Hanya gara-gara satu kalimat ini aja. Ya, ada yang lain nih. Ada penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, pemahaman informasi, pemanfaatan informasi media, maksudnya itu TikTok lu dipantau, Instagram lu dipantau dan sebagainya, telaah jurnal dan karya ilmiah ini kan eh, aneh-aneh aja nih DJP ini ya. Analisis data yang belum teridentifikasi, bedah wajib pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan penyidikan proses bisnis lainnya, taxation partnership, serta berbagai cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Kegiatan pengawasan atas kepatuhan pajak tersebut diawali dengan tahapan identifikasi dan pengumpulan data secara sistematis guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan terukur. Oke? Nah, biang keroknya ini nih.
Hanya ini doang teman-teman ya, pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa garis miring Babin Kamtibnas. Itu doang kalimat yang bikin rusuh satu negara ini teman-teman ya. Yang menurut gua tuh sangat-sangat tidak substantif teman-teman ya. Bagi kita orang pajak, sangat-sangat tidak substantif, sangat-sangat nggak penting gitu loh. Ini isu kecil yang nggak penting yang malah jadi ribut gitu loh. Isu yang besarnya malah nggak ribut gitu ya. Nah itulah negara Konoha teman-teman ya. Jadi perlu gua jelaskan ke teman-teman bahwa SE, surat edaran bukan dasar hukum. Oke, SE, nota dinas dan kawan-kawan itu bukan dasar hukum. SE tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oke, hukum yang berlaku aja nih, hukum yang berlaku, hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atas, apalagi SE yang bukan dasar hukum. Oke, nah kalau gitu kenapa frasa itu nggak dihapus aja deh gitu ya, biar nggak ribut gitu ya, nggak sampai gaduh di masyarakat. Jawabannya simpel ya, kenapa kalimat itu tetap harus ada di dalam SE? Karena SE ini adalah petunjuk teknis bagi petugas pajak di lapangan. Dan SE ini dibutuhkan supaya DJP berani meminta kepada si Babinsa, ini ada SE-nya nih. Kan Babinsa kan nggak ngerti nih. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Babinsa, rakyat-rakyat jelata di luar sana, kalian-kalian pada warga Konoha kan nggak paham bahwa SE itu kan bukan dasar hukum, ya kan? Dihantam aja DJP, ini ada SE-nya nih, gue minta informasi dari lu. Kan Babinsa kan, wah kalau gitu kita masih ikuti nih, gitu kan? Walaupun dia nggak paham, karena dia nggak paham ya, bahwa SE bukan dasar hukum, ya udah dia ikutin, dia nggak bisa nolak gitu kan. Nanti Babinsa kalau menolak nanti dibilang melanggar hukum lagi kan. Nah, padahal kan SE bukan dasar hukum. Nah, alias apa? Alias DJP bisa memanfaatkan SE ini supaya minta data dari Babinsa secara gratis gitu kan. Kalau minta data nggak pakai dasar hukum, nanti suruh bayar dan sebagainya gitu ya. Nah, namun dalam prakteknya teman-teman, lu tahu sendiri ya guys, di negeri Konoha itu there is no freelance. Nggak ada makan siang gratis, ya kan? Nanti kan pihak Babinsa akan bertanya balik, kalau gua kasih lu informasi, kalau gue bantuin lu dapat jabatan, lu dapat promosi, lu dapat bonus kinerja, lu dapat kekuatan untuk mengintimidasi rakyat, mengintimidasi wajib pajak gitu ya. Gua dapat apa, Bos? Gua dapat Gue dapat apa? Lu dapat dapat data pajak, lu bisa bisa suruh wajib pajak bayar pajak, lu dapat data, lu bisa menghajar wajib pajak. Gua dapat apa? Lu enak-enak makan promosi, makan gaji, makan kinerja, gue makan apa, Bos? Nah, ya. Tapi itu hanya kira-kira bayangan di negeri Konoha, teman-temannya. Kalau di Indonesia mah nggak ada begitu ya, pada bagus semua di Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman, di bayangan wajib pajak nih ya, para wajib pajak yang heboh ini ya, di bayangan Anda-Anda semua, nanti itu petugas pajak bakal datang gitu ya. Ada 3 orang, contohnya 3 orang. Kemudian di belakang 3 orang ini ada 4 orang gitu ya. Ada 2 dari Polri, 2 dari TNI gitu ya. Mereka berbadan tegap, pakai seragam tentara atau seragam polisi ya. Kalau perlu ada pistol di samping kiri kanannya. Kemudian WP akan takut nih. WP akan terintimidasi nih. Dan akhirnya WP terpaksalah membayar pajak sesuai yang diinginkan oleh si oknum tanpa tanpa mengecek lagi detailnya. Karena kalau ngelawan, mampus gue ditembak, gue mati gue ya. Kalau gue ngelawan-ngelawan dikit, nanti gue dikandangin dong. Masuk penjara bos, mati bos ya. Itulah imajinasi liar dari wajib pajak ya. Nah, namun gue perlu disclaimer teman-teman ya. Gue perlu menerang, apa istilahnya ya, memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Gua harus ngomong gua sedikit condong atau mendukung DJP gitu ya, atau sedikit mendukung DJP. Gue perlu mengklarifikasi gitu ya bahwa hal ini tidak akan terjadi guys. Ya, imajinasi liar dari wajib pajak itu tidak akan terjadi, bahkan hampir nggak akan pernah terjadi. Kenapa begitu? Yang pertama, SE itu tidak dimaksudkan untuk kejadian seperti itu. SE itu maksudnya hanya untuk sharing informasi. Coba kita baca lagi teman-teman ya, kita baca lagi. Jadi bukannya gue mendukung DJP ya, tetapi memang begitu. SE ini maksudnya membangun jejaring informasi, minta data, minta informasi, bukannya menggerek para teman-teman Polri TNI datang ke rumah WP, lu berdiri di belakang gua ya, backingin gua ya, gua mau hantam orang ini ya. Enggak begitu.
SE itu tuh tidak begitu maksudnya, guys, ya. Jadi mohon maaf nih, gue mungkin terkesan membantu atau mendukung DJP ya, tapi memang begitu maksudnya gitu loh. Maksud dari SE itu tidak untuk mengintimidasi rakyat, maksudnya itu adalah untuk membangun jejaring informasi. Tertulis jelas kok di SE itu ya. Nah, alasan kedua bahwa itu nggak akan terjadi adalah karena bayarnya mahal, bos. Bayarnya mahal ya. Eh, Seperti tadi gue bilang ya, there is no freelance, nggak ada makan siang gratis. Kalau sampai melibatkan TNI Polri, bayarnya mahal ya, dan ini bisa dianggap gratifikasi, bisa dianggap korupsi dan lain-lain ya. Dan justru DJP nggak suka ini. Pengalaman gue ya, sepemahaman gue, DJP itu nggak suka kasih uang suap, apalagi kepada polisi maupun TNI gitu ya. Mereka nggak suka, kecuali ke BPK ya. Kalau ke BPK itu terpaksa. Itu terpaksa ya, terpaksa. Kalau nggak kasih duit ke BPK Konoha itu bisa bisa masuk penjara semua. Bisa dikandangin semua itu. Dari Ditjen Pajak sampai semua eselon 1 masuk, eselon 2 masuk penjara semua itu ya. Tapi enggak lah, itu di Konoha teman-temannya. Kalau BPK Indonesia pada bagus semua. Oke. Alasan ketiga adalah kenapa gue mendukung DJP dalam hal ini ya, karena DJP sendiri sudah sangat-sangat powerful tanpa perlu Babinsa dan Kamtibmas itu ya. DJP sudah punya Cortex yang sangat powerful, kata si Purbaya itu ya. Jadi tanpa Babinsa itu pun DJP udah cukup ya, udah bisa untuk mengakses data-data yang dibutuhkan untuk menghantam wajib pajak gitu ya. Jadi ini hanyalah gara-gara satu percikan api di dalam satu kalimat yang mungkin kurang tepat oleh SE itu kali ya, sehingga jadi heboh di masyarakat gitu. Jadi menurut gua tidak ada urgensi dari DJP untuk menciptakan ketakutan di masyarakat seperti itu. Hanya aja mungkin kalimat di SE itu yang mungkin perlu direvisi ya, supaya tidak terlalu menakutkan bagi masyarakat gitu ya. Dan kalimat itu jelas hanya untuk meminta informasi dan tidak dimaksudkan untuk membawa para Polri TNI untuk ikut-ikutan datang ke rumah wajib pajak atau ke kantor wajib pajak ya. Enggak ya. Itu sih mungkin cuman untuk menambah peluru aja, menambah peluru supaya lebih lengkap, supaya lebih jelas ya, lebih lengkap lagi. Tetapi peluru ini bukan berarti akan dilaksanakan. Gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua kita mau bahas mengenai apakah itu merupakan tupoksi dari TNI dan polisi ya? Nah, jawabannya adalah kembali ke dasar hukum, teman-teman ya. Kembali ke dasar hukum. Kalau itu masuk ke dasar hukum ya, walaupun diatur oleh menteri ya, Menteri Keuangan gitu ya, maka jadilah itu tupoksi TNI Polri ya. Di negeri ini tuh aneh, negeri kitanya aneh. Beda kementerian bisa mengurusi urusan menteri yang lain gitu loh. Menkeu ini bisa loh mengatur TNI, mengatur Polri melalui peraturan Menteri Keuangan. Itu bisa dilakukan. Ya, itu sudah dilakukan oleh PMK-PMK di Menteri Konoha ini ya. Dia bisa ngatur jaksa, bisa ngatur pidana, bahkan KUHP pidana aja bisa diganti oleh Menkeu melalui peraturan Menteri Keuangan. Kan lucu ya, peraturan Menteri Keuangan bisa ngatur hukum acara pidana. Kan tolol. Tapi itu terjadi di negara Konoha. Jadi ngomongin tupoksi itu, kalau sudah masuk dasar hukum ya udah ikuti aja. TNI Polri kan hanya pelaksana aja. Nah, yang penting kan ada duitnya ya. Tapi itu di TNI Konoha, di polisi Konoha teman-teman, yang di Indonesia nggak ada yang begitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas ini perlu atau nggak perlu sih sebenarnya, perlu atau nggak perlu gitu ya. Nah, menurut gua sih ini terus terang teman-teman, yang mohon maaf nih ya, ini hal yang biasa-biasa saja. Ini perlu gitu, maksudnya ini perlu dimasukkan di dalam SE itu gitu ya. DJP itu pengen menggunakan semua instrumen yang mungkin bisa digunakan ya kami gunakan gitu ya. Tetapi kan bukan berarti gua akan gunakan gitu kan. Jadi ini hanyalah menambah aja, menambah kemampuan dari DJP, tetapi bukan berarti kami akan pasti laksanakan. Apalagi akan datang ke rumah WP pakai Babinsa, itu nggak akan terjadi, itu nggak ada itu ya. Nah, jadi ini hanya istilahnya DJP itu mau mengcover semua potensi, ya. Dari mana bisa kami dapatkan informasi, ya kami kumpulkan semua, gitu ya. Dia ambil informasinya, dia olah informasinya. Sesimpel itu teman-teman ya. Dan menurut gue ini hal yang wajar-wajar aja. Ini kan sama aja kegiatan intelijen, ya. Kegiatan intelijen kan minta data dari mana-mana, sama aja gitu loh. Cuman ini tuh dituangkan secara tertulis di SE yang bikin heboh semua gitu loh. Padahal
tanpa ada SE ini pun sudah terjadi pengumpulan data intelijen, sudah terjadi teman-teman. Cuman mungkin dia perlu tuangkan di SE ya supaya si si Kamtibmasnya itu ngikut gitu ya, nggak ngelawan gitu. Kira-kira mungkin begitu teman-teman ya. Jadi terus terang gue setuju dengan Pak Bimo ya, bukan berarti gue mendukung DJP ya. Gue setuju dengan kompresnya Pak Bimo kemarin. DJP itu sudah ada banyak perangkat, katanya sudah ada banyak perangkat. Ini salah satunya, gitu ya. Dan memang betul ya, memang betul. Ini tuh hanya isu kecil yang tidak penting sebenarnya ya. Di level kita, di level konsultan pajak maupun petugas pajak itu nggak penting sama sekali. Itu tuh tanpa ada SE ini, itu sudah berjalan lama mengenai pengumpulan data intelijen gitu ya. Nah, ini tuh tidak ribet, tidak mengerikan. Yang ngeri itu ngumpulin data ke bank, itu yang ngeri. Ngumpulin data ke kartu kredit, itu yang ngeri. Ngumpulin data ke media sosial, itu yang ngeri. Sedangkan Kamtibmas itu nggak ngeri sebenarnya ya. Nah, nah, cuman masalahnya kan di level masyarakat ini jadi ribut, jadi penting nih. Karena dianggap upaya intimidasi. Jadi ini jadi meresahkan di level masyarakat ya. Padahal menurut gua tuh nggak akan terjadi lah ya. Jadi lebih tepatnya gini loh. Lebih tepatnya gua memberi kritik kepada DJP adalah DJP itu kurang sensitif dengan perasaan masyarakat gitu loh. Ini yang selama ini kurang dimiliki oleh DJP ya, terutama sejak zamannya Sri Mulyani gitu ya. Nah, jadi sebagai pelayan rakyat, harusnya DJP itu lebih dekat lah dengan rakyat gitu ya, lebih sensitif Pak dengan perasaan sosial di masyarakat. Ini yang mesti ditumbuhkan sesama teman-teman di DJP ya. Nah, kemudian kita mau bahas ini bakal gratis atau berbayar sih? Nah, kembali ke teman-teman ya. Ingat teman-teman, prinsip di negeri Konoha ya, there is no free lunch. Nggak ada makan siang gratis tuh. Enak banget, lu minta Babinsa datang temenin lu terus gratis tuh nggak ada. Di Konoha tuh nggak ada ya. Jadi sangat mungkin ini berbayar dan tidak murah. Tidak murah ya. Seperti tadi gue bilang ya, tidak akan murah. Nah, kalau gitu berbayar pakai uang siapa? Pakai budgetnya DJP dong. Kalau pakai budget DJP, berarti pakai uang rakyat dong. Pakai uang rakyat untuk menghantam rakyat itu sendiri. Nah, ini yang bikin bikin orang tuh nyesek gitu loh, bikin hati rakyat tuh nyesek gitu loh. Lu pakai uang gua untuk menghantam gua gitu. Mengintimidasi gua lagi ya. Jadi gua rasa dalam prakteknya DJP tidak akan menggunakan instrumen ini di lapangan. Gua rasa nggak akan terjadi ya. Palingan cuman minta informasi aja sesuai SE itu teman-teman, sesuai SE ya. Minta informasi aja sama Babinsa dan Kamtibmas itu, yang minta informasi aja gitu. Informasi dapat dikumpulin diolah gitu ya. Bukan seperti yang dibayangkan oleh rakyat gitu ya, bahwa DJP akan datang, di belakangnya ada tentara, ada polisi, pakai seragam lengkap. Gua rasa ini nggak akan terjadi. Ya, ini hanyalah kekhawatiran yang berlebihan dari teman-teman rakyat ya. Dan cilakanya itu para para media-media mainstream, wah ngegoreng-goreng, ngerame-ramein ya, tanpa berkonsultasi dengan konsultan pajak gitu loh. Coba deh Kompas, CNN, Tempo, konsultasi dengan konsultan pajak. Kita akan bisa kasih lu informasi yang tepat, yang benar gitu ya. Kalau lu konfirmasi ke DJP kan mungkin lu kesel gitu ya. Tapi kalau ke konsultan pajak kan kita bisa kasih tuh dasar hukum yang benar, ngomong begini gitu ya, sehingga jadi nggak ribut gitu ya. Cuman kan negara kita ini satu udah ribut, semua ribut gitu ya. Jadi gue sih tidak menyalahkan rakyat ya, gue tidak menyalahkan rakyat, justru gue menyalahkan DJP ya, yang ya kurang sensitif gitu ya, dan kurang sosialisasi gitu ya. Tiba-tiba SE terbit dan tiba-tiba semua orang sudah ribut gitu ya. Kurang sosialisasi sehingga menimbulkan kegelisahan di masyarakat gitu ya. Nah, sekarang mengenai konferensi pers DJP minta warga tidak menggoreng-goreng lagi, kata Pak Bimo kemarin. Nah, tidak usah goreng-goreng lagi, nggak usah mempersoalkan lagi. Nah, ini gue mau kritik nih DJP ini ya. Jangan Pak, jangan ngatur-ngatur kami Pak ya. Kami rakyat jangan diatur-atur ya. Lu ngatur diri lu sendiri aja, Pak Bimo ya, Pak Bimo, Pak Purbaya. Lu ngatur diri lu sendiri aja. Nggak usah ngatur rakyat, nggak usah ngatur kami-kami ini gitu ya. Kami ini negara demokrasi, bebas untuk berbicara di muka publik gitu ya. Kan tidak ada asap kalau nggak ada api, Pak, ya. Lu yang memulai kan, Anda yang memulai, Anda yang harus memberesinnya ya.
Lu yang buang tai di masyarakat, lu yang mesti nyapu tainya, gitu dong Pak Bimo ya. Nah, jadi lu yang memulai lu mesti memperbaiki dong dasar hukumnya ya. Kalau lu perbaiki SE-nya, maka rakyat akan mengikuti, ya dong. Yang baik akan kita bilang baik, yang brengsek ya kita bilang brengsek, sesimpel itu, ya kan Pak Bimo ya. Jangan ngatur-ngatur kami dong, ya. Nggak usah perintah-perintah rakyat, nggak usah sok-sok bener gitu ya. Jadi cukup Pak Bimo minta maaf aja dan perbaiki diri sendiri gitu ya. Beres ya, rakyat akan merespon, kami akan merespon sesuai kinerja lu, gitu ya Pak Bimo. Nah, sayang sekali ya di kontes kemarin DJP tidak ada permintaan maaf ya, sudah ribut kemana-mana sampai ke DPR, tidak ada permintaan maaf. Malah tampak ya masih ada budaya-budaya arogan gitu ya, sangat-sangat disayangkan sekali ya. Budaya arogansi DJP ini sejak zaman SMI ya, Sri Mulyani itu, si oknum itu masih terbawa sampai sekarang ya. Padahal gue lihat, kalau gue lihat sih Pak Bimo ini orangnya slow ya, orangnya santai ya. Gue sih suka dengan muka-mukanya si Pak Bimo ya, daripada si Surya Utomo kemarin ya. Jadi dia ini kayaknya bukan tipe-tipe intimidator gitu ya, seperti Sri Mulyani sama Surya Utomo. Tipe-tipe Pak Bimo ini tipe-tipe santai sih menurut gue ya, dari pemahaman gue sendiri. Nah, sekarang kata DPR nih sampai si Puan Maharani harus turun tangan, Bos. Ketua DPR turun tangan, lu kira gratis untuk membungkam dia? Oh, ini mahal ini, gede ini. Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Jadi DPR mengatakan jangan sampai menciptakan apa ya, ketakutan atau kegundahan atau intimidasi di masyarakat gitu ya. Nah, jadi justru itu terjadi gitu loh. Justru itu terjadi, muncul ketakutan, muncul kegelisahan dan kegundahan di masyarakat gitu ya. Nah, belum dilaksanakan aja udah gundah, udah gelisah rakyat ini ya, apalagi sampai dilaksanakan. Wah, bisa ribut, bisa perang sosial di masyarakat ya. Jadi perlukah DJP minta maaf? Perlukah? Jawaban gue perlu, ya DJP perlu minta maaf ya. Kau yang memulai, kau juga yang harus minta maaf. Oke? Karena apa? Karena sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, gitu loh ya. Jadi walaupun DJP merasa tidak bersalah, dan menurut gue tidak bersalah DJP ya, tetapi tetap lu perlu minta maaf. Kalau sudah gaduh di masyarakat ya, kita mesti mencontoh Panji Pragiwaksono. Panji waktu bikin bikin stand up comedy itu gaduh di masyarakat ya. Dia nggak bersalah loh, dia tidak bersalah, tetapi dia minta maaf dan kemudian berdiskusi, berdialog dengan rakyat. Dan dia harus keluarkan uang loh ya untuk apa? Bakar babi dan sebagainya itu ya, untuk menyelesaikan masalah ini, kegaduhan ini. Bukan berarti dia salah, ya. Minta maaf bukan berarti lu salah, tetapi untuk meredakan kegaduhan. Apalagi DJP itu adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat, Bos, ya. DPR aja, ketua DPR sampai bikin konferensi pers khusus, ya. Masa sih DJP nggak merasa pengen minta maaf gitu kan? Aduh, nggak sensitif lu sama rasa masyarakat gitu ya. Apa iya DPR sampai panggil Purbaya? Masa perlu sih panggil Purbaya? Kita nembak-nembakin Purbaya di DPR, kita permalukan Purbaya di DPR? Enggak dong, jangan sampai gitu dong ya. Jangan sampai Purbaya dipanggil, dipermalukan di DPR gara-gara SE Direktur Jenderal Pajak. Aduh, sebuah SE lagi ya bikin Purbaya sampai sampai diomelin di DPR itu sih nggak lucu ya. Nah, apakah DPR perlu sampai mengusulkan Dirjen Pajak diganti gitu ya? Aduh, jadi ribut, jadi kacau balau ya, hanya gara-gara satu kalimat di sebuah SE yang bukan dasar hukum. Ya, lucu dong ya. Jadi menurut gua sangat elegan kalau DJP itu minta maaf. Udah minta maaf dengan tulus ya, ini sudah menimbulkan kegaduhan, mengajak masyarakat berdiskusi, berdialog, itu ya, dekat dengan masyarakat gitu ya. Selama ini kan DJP ini masih terkesan tuh berjarak dengan rakyat ya, dengan wajib pajak gitu loh. Sehingga terkesan tuh mengintimidasi ketika muncul frasa-frasa seperti itu gitu ya. Belajarlah dari Panji. Oke, Panji. Oke, kesimpulan gua adalah ada 2. Yang pertama adalah gua setuju dengan Pak Bimo sebenarnya ya. Gua setuju dengan DJP, ini tuh hanyalah satu instrumen aja, kecil aja, yang belum tentu akan dipakai dan memang tidak dimaksudkan untuk intimidasi masyarakat. Tetapi bukan berarti elu tidak perlu minta maaf ya, Pak Bimo. Kita mesti belajar dari Panji Pragiwaksono ya. Selalulah berdiskusi dengan rakyat, berdialog dengan rakyat, meminta maaf itu hal yang bagus. It's not wrong ya, itu bagus sekali. Yang kedua, kesimpulan gua adalah
Gua juga setuju dengan DPR ya, setuju dengan DPR, elu yang memulai, elu yang bikin ribet, ya elu yang harus mengklarifikasi ya, minta maaf dan ubah narasi di SE. Menurut gua SE itu perlu diubah deh, eee, tuliskan aja tuliskan satu frasa bahwa ini tidak tanpa untuk mengintimidasi WP, gitu ya. Jadi mengumpulkan informasi tanpa mengintimidasi wajib pajak, itu aja. Munculkan frasa itu di SE, kan bagus, ya kan? Rakyat pun senang gitu ya, rakyat senang, walaupun di back end-nya, di balik layar lu tetap mengintimidasi, ya nggak apa-apa. Tetapi kan lu jangan sampai munculkan di sebuah dokumen tertulis, ini tuh menimbulkan keresahan masyarakat, gitu loh. Oke, Pak Bimo dan teman-teman ya, mudah-mudahan klarifikasi dari gue ini cukup. Ya cukup apa ya, cukup, tidak memihak dan cukup netral ya, karena ini memang dari pandangan gua sebagai konsultan pajak, sebagai ya, pegiat media sosial. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.